Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali bertemu di sini di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita di majelis ilmu. Dan pada malam ini kita akan meneruskan pembicaraan kita tentang rahasia kehidupan hati. Sebelumnya kita telah jelaskan di antara perkara yang menghidupkan hati adalah ilmu. Dan ilmu yang paling mulia, yang paling dibutuhkan oleh hati adalah ilmu yang dengannya seorang hamba dapat mengenali Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala, yang ia sembah, yang ia bersujud kepadanya, yang ia tumpahkan segala ubudiyah kepadanya, berdoa kepadanya, berharap dan takut kepadanya. Ilmu yang paling dibutuhkan oleh hati adalah ilmu tentang ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dari mengenallah kita menyayangi. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Sayang itu datang setelah kita mengenal. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar cinta kita kepadanya. Dan inilah perkara yang akan menghidupkan hati seorang hamba, yaitu hatinya dipenuhi dengan ilmu tentang ma'rifatullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh ruh selain mengenal Rabb dan penciptanya, menyintai, mengingat dan memohon kepadanya, mencari jalan kepadanya dan dekat dengannya. Dan tidak ada jalan untuk mendapatkan itu semua kecuali dengan mengenali sifat-sifat dan nama-namanya, asma-asma'nya. Beliau melanjutkan, semakin dalam pengetahuan seorang hamba tentang asma dan sifat Allah, maka semakin ia mengenal Allah, semakin bergairah mengejar Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semakin jahil ia tentang Allah, maka semakin jahil pula ia tentang penciptanya. Semakin benci, semakin menjauh ia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menempatkan hamba di sisinya seperti hamba itu menempatkan Allah dalam jiwanya. Ya, ini luar biasa ya kata-kata dari Ibnu Qayyim ini. Allah menempatkan seorang hamba di sisinya
seperti hamba itu menempatkan Allah dalam jiwanya. Apakah ada tempat bagi Allah di dalam hati dan jiwa kita atau tidak ada? Sebagian orang tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menempatkan hamba itu di sisi Allah sesuai dengan hamba itu menempatkan Allah di dalam hatinya. Berbicara tentang ma'rifatullah, maknanya kita sedang membicarakan tentang pencipta kita. Kita berusaha lebih jauh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian terpenting di dalam kehidupan kita. Sebab mengenal Allah Subhanahu wa taala, menyintai Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban yang paling utama di dalam agama kita ini. Maka ilmu tentang ma'rifatullah adalah ilmu yang paling agung, paling utama. Karena berhubungan langsung dengan Allah, zat yang maha sempurna. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, sesungguhnya keutamaan sebuah ilmu bergantung kepada keutamaan objek yang dipelajari. Ya, objek yang dipelajari. Dan objek yang dipelajari di dalam ma'rifatullah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang hamba tidak akan mungkin meraih kebaikan yang hakiki dalam agamanya kecuali setelah dia memahami ilmu yang mulia ini, yaitu ma'rifatullah. Ini merupakan landasan utama di dalam Islam, bahkan landasan utama agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ibnu Qayyim mengatakan, kunci dakwah semua agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma'rifatullah. Ya, ini dakwah yang diserukan oleh semua nabi dan rasul, yaitu mengajak manusia untuk dapat mengenali penciptanya dan kemudian beribadah kepadanya, menghambakan diri kepada pencipta. Karena itulah petunjuk terbesar dan paling utama di dalam Al-Quran adalah penjelasan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kalau kita baca Al-Quran, maka isinya adalah pengenalan hamba tentang Rabbnya. Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluk-makhluknya. Ya, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, hampir semua ditutup dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tentang apa yang dikehendaki dan apa yang tidak dikehendakinya, apa yang dicintai dan apa yang dibencinya, apa yang diperintah dan apa yang dilarangnya, dan apa yang Allah lakukan terhadap hamba yang diridhoinya dan hamba yang dimurkainya. Al-Quran isinya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu adalah kalamullah. Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, di dalam Al-Quran penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat dan perbuatan Allah lebih banyak daripada penjelasan tentang makanan, minuman, ataupun nikmat-nikmat di surga. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih utama kedudukannya daripada ayat-ayat tentang apapun, tentang hari kiamat, tentang penciptaan alam semesta dan lain sebagainya, tentang penciptaan manusia, ya, dan ayat-ayat yang berbicara tentang perkara-perkara lainnya. Maka dari itu ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat apa? Ayat kursi. Kenapa? Karena di dalam ayat kursi itu terkandung penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, tahukah engkau ayat yang paling agung dalam kitabullah? Walaupun ayat-ayat Quran itu semuanya kan dari Allah, kalamullah,
Namun antara satu ayat dengan ayat yang lainnya memiliki perbedaan keutamaan. Maka Nabi bertanya kepada Ubay, tahukah engkau ayat yang paling agung di dalam kitabullah? Maka Ubay menjawab, yaitu firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yaitu ayat Kursi, surat Al-Baqarah ayat 255. Maka Rasulullah SAW menepuk dada Ubay dengan tangan beliau dan berkata, ilmu akan tunduk bagimu kepadamu wahai Abul Munzir, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ya, nah demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan sebagian orang untuk menundukkan ilmu. Dan ada orang yang susah payah setengah mati untuk dapat menundukkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada hamba yang dikehendakinya untuk dapat memahami ilmu. Sebagian lainnya diajari bagaimanapun susah untuk memahaminya. Ini masalah hati para jemaah yang dimuliakan Allah. Hati yang Allah buka dan hati yang Allah tutup. Hati yang tertutup bagaimanapun didatangkan dalil keterangan yang nyata, dia tidak akan dapat melihat kebenaran itu. Dia tidak bisa memahaminya. Adapun orang yang Allah buka hatinya, maka dengan sedikit isyarat dia dapat mengetahui, dapat mengambil faidah, ya, dapat mengambil manfaat, ya, berguna, ya, ilmu itu baginya. Karena Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah ilmu, sesungguhnya ilmu itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, karena hati orang-orang yang beriman siap untuk menerima ilmu. Akan tetapi orang-orang munafik dan kafir, Allah mengatakan sawa'un alaihim ma andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya, mereka tidak beriman, mereka tidak paham. Demikian pula orang-orang yang ada dalam hatinya kemunafikan, berat baginya untuk bisa memahami ilmu. Maka Nabi mengatakan sinfani la yajtami'ani fi munafik. Ada dua sifat yang tidak akan mungkin didapat oleh seorang munafik, yaitu husnus samtin wa tafaqquh fid din. Yang pertama adalah akhlak mulia, yang kedua adalah mendalami agama, ya, mempelajari agama. Itu berat bagi orang-orang munafik. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi ayat yang paling utama di dalam Al-Quran itu ayat Kursi. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat penjelasan tentang nama-nama Allah yang agung, memperkenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang dirinya, sifatnya, la ta'khudhu sinatun wala naum, tentang kursinya, tentang kuasanya, tidak ada yang boleh memberi syafaat kecuali dengan izinnya, ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Adapun surat yang paling utama dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Ini surat pertama, ya, di dalam Al-Quran. Namanya Ummul Kitab. Dikatakan Al-Fatihah karena dia membuka surat-surat yang lainnya. Dan yang pertama di dalam surat Al-Fatihah itu adalah Allah memperkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Allah memperkenalkan tentang dirinya kepada hamba-hambanya. Itu yang pertama kali kita baca di dalam Al-Quran. Maka surat yang paling agung itu adalah surat Al-Fatihah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi intinya di sini, semakin kenal seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin hidup hatinya. Ya, akan semakin cerah hatinya. Ya, akan semakin sehat hatinya. Semakin jahil dia tentang Allah, tentang penciptanya, maka akan semakin keras hatinya, semakin suram hatinya, ya, semakin tertutup hatinya, semakin lemah hatinya.
Maka kunci rahasia kehidupan hati itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Ini yang paling utama para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Ketika seorang hamba mengenal penciptanya, ya, maka dia akan menyintai Allah dengan ilmu. Dia akan selalu berbaik sangka kepada pencipta. Ya, dia selalu berbaik sangka kepada penciptanya. Ini akan mudah baginya untuk melaksanakan rukun-rukun iman, terutama rukun iman yang keenam, yaitu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Rukun iman pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu kan sesuatu yang mungkin tidak bersentuhan langsung dengan kehidupan kita. Kamu mengimani Allah, ya, Allah tidak bisa kita lihat. Kamu mengimani malaikat, malaikat juga nggak nampak. Betul ya? Kamu beriman kepada para nabi dan rasul, para nabi dan rasul sudah wafat. Kita cuma dengar ceritanya, kisah-kisahnya. Beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada hari kiamat belum datang lagi. Maka yang langsung bersentuhan dengan kehidupan kita yang keenam itu, antu'mina bil qadari, engkau beriman kepada takdir. Itu yang hari-hari kita alami, kita jalani, kita rasakan, kita alami para jemaah yang dimuliakan Allah, yaitu takdir Allah yang berlaku atas kita. Ada dua macam, yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit. Kamu harus imani itu semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, terutama orang-orang yang beriman. Ya. Jangan kira kalau kita beriman kita akan lolos ujian, enggak. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengklaim iman sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi Allah memberikan ujian-ujian kepada hamba-hambanya. Berupa apa ujian itu? Musibah salah satunya. Nabi mengatakan, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya hasan sahih, demikian kata beliau. Nabi mengatakan bala itu senantiasa akan kami turunkan kepada seorang mukmin dan mukminah, pada dirinya, pada anak-anaknya, dan pada hartanya. Itu tiga jenis musibah yang Allah turunkan kepada manusia. Ya, yang benar-benar musibah itu. Musibah pada diri, anak-anak dan harta. Ya, itu tiga itu. Allah tidak sebutkan di sini musibah pada agamanya, enggak. Fidinihi, enggak. Kenapa? Musibah pada agama itu azab, Pak. Hukuman itu, punishment dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau musibah itu menimpa agama kita, itu azab dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang Allah turunkan kepada orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, pada dirinya, hartanya dan anak-anaknya. Satu persatu, pada dirinya. Maksudnya apa? Sakit misalnya. Ya, siapa yang enggak pernah sakit? Enggak ada ya. Semua kita pernah sakit. Itu salah satu, ya, kita katakan ujian musibah yang Allah turunkan atas diri seorang mukmin, yaitu Allah jadikan dia sakit. Kalau kita sakit, apa yang terjadi, Pak? Semuanya
nggak enak kan begitu ya, makan nggak enak, tidur nggak enak, semuanya nggak enak. Allah cabut sebagian dari nikmat dengan sakit itu salah satu musibah yang Allah turunkan kepada seorang mukmin. Allah cabut sehatnya, Allah kasih sakit dia. Itu musibah. Yang kedua pada hartanya, yaitu dengan apa? Kehilangan harta. Dia harus berpisah dari hartanya. Allah ambil sedikit ya dari hartanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal ju'i wal khaufi wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kami akan ambil sedikit dan kami kurangi, itu bahasa Al-Qur'an. Sedikit, naqsin ya, minal amwal, kurang. Bisyai'in, sedikit dari hartanya. Ya, itu salah satu musibah yang Allah turunkan atas manusia, yaitu Allah ambil sedikit dari hartanya. Walaupun semua harta yang dia miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah Subhanahu wa taala tarik semua itu dengan apa? Dengan kematian. Allah matikan dia, berpisahlah dia dari semua hartanya. Ya, jadi itu musibah yang menimpa seseorang, yaitu kehilangan harta dia. Maka dikatakan bahwa salah satu jenis manusia yang patut dikasihani adalah orang kaya yang kehilangan harta, alias jatuh miskin. Karena ada sindrom namanya post power syndrome itu. Itu luar biasa cobaannya itu ya. Itu bisa bunuh diri itu orang kehilangan harta itu. Betul ya? Karena berat cobaannya itu. Itu salah satu musibah yang Allah timpakan kepada manusia. Dan yang ketiga adalah pada anak-anaknya. Ini musibah juga ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu mungkin Allah ambil anaknya, Allah wafatkan, atau Allah kasih sakit anaknya. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini musibah-musibah yang jenis-jenis musibah yang Allah timpakan kepada manusia. Dan itu Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman, bukan orang-orang kafir saja. Orang-orang beriman juga akan Allah uji dengan itu. Hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Hingga dia bertemu dengan Allah tanpa membawa sedikit pun dosa. Kenapa? Karena Allah mengampuninya melalui musibah itu. Ya. Maka ada hikmahnya. Kenapa usia 40-an ke atas sudah mulai sakit-sakitan? Ada yang bertanya sama saya seperti itu. Ustaz, apa memang betul kalau sudah 40 tahun ke atas itu sudah mulai sakit-sakitan? Ya, saya katakan ya betul. Dari sisi medis ya memang semuanya sudah mulai menurun, kan begitu ya? Sudah mulai menurun. Itu kalau kita lihat dari sisi medisnya ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, dari sisi musibah, ya Allah timpakan musibah sakit bertubi-tubi kepada orang yang sudah berusia, berumur lah kita katakan. Salah satunya adalah Allah ingin membersihkan dia dari dosa. Maka Allah kasih sakit lah. Maka jangan mengeluh kalau sakit, Pak, apalagi di usia tua. Ingat banyak dosa. Minta ampun jarang, tobat sekali-sekali. Ya udah dikasih sakit aja lah. Supaya apa? Dosanya terhapus. Inilah masa, saat, momen kita menghapus dosa kita. Salah satunya dengan musibah itu, musibah sakit. Ya, maka wajarlah Pak. Sangat wajar kalau orang sudah berumur 40 tahun ke atas banyak sakitnya. Hitung-hitung untuk membersihkan dosa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena apapun yang menimpa seorang mukmin, ya berupa sakit, susah dan lain sebagainya, melainkan itu menjadi kafarah atas dosa-dosanya. Ini salah satu hikmah Allah turunkan musibah. Ya, mukmin yang mengenal Allah, dia tidak menggerutu, mengeluh ketika dia diberi musibah sama Allah. Padahal dia orang yang beriman, taat beribadah,
menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi musibah enggak henti-henti, bertubi-tubi silih berganti ya menimpa dirinya. Salah satunya adalah mungkin inilah jalan untuk menghapus dosa. Kita banyak dosa, semakin lama kita di dunia ini semakin banyak dosa kita. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ada seorang yang berumur, dia berkata, dia melihat seorang anak muda dan berkata, anak muda ini lebih baik dariku. Kenapa? Dosanya pasti lebih sedikit dariku. Jadi dia sadar dia banyak dosa. Betul enggak ya? Semakin lama kita di dunia semakin banyak dosa kita. Ya, maka salah satu cara Allah menghapus dosa itu adalah dengan musibah. Yang kedua, mungkin dengan musibah itu Allah ingin menaikkan derajat kita. Ya, menaikkan derajat seorang hamba di akhirat, di surga. Dengan apa? Dengan musibah yang Allah berikan kepadanya. Ya, dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba itu, Allah angkat derajatnya. Ya, maka salah satu hikmah musibah adalah Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat hamba itu di surga nanti. Ya. Dan yang ketiga adalah mungkin itulah cara Allah untuk memasukkan kita ke surga. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Ibna Adam, in sabarta wahtasabta falam arda laka thawaban illal jannah. Wahai anak Adam, sekiranya kamu bersabar dan berharap kepadaku, kepada Allah ketika dapat musibah, bukan menggerutu dan bukan mengeluh, apalagi ngamuk, maka aku tidak ridho bagimu balasan kecuali surga. Ya, dengan cara itulah Allah membawa kita ke surga, yaitu Allah kasih musibah. Allah kasih musibah, Pak. Ya, kita ini apa spesialnya? Apa istimewanya kita? Ada satu pertanyaan, ini bukan pertanyaan mengada-ngada ya. Kalau saya tanyakan kepada kita semua di sini, kira-kira amal apa yang paling kita andalkan di dalam Islam? Coba jawab sekarang. Amal apakah yang paling kita andalkan di hadapan Allah untuk meraih, menggapai surganya? Coba jawab. Ada enggak yang kita andalkan, artinya itu spesial ya? Bukan amal yang biasa itu. Ada enggak? Bingung juga jawabnya ya. Coba pikirkan semalaman. Atau sampai hari ini belum ada gitu ya. Itu pernah ditanyakan Nabi kepada seorang sahabat, yaitu Bilal. Nabi pernah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, ayy amalin arja indaka fil Islam? Hai Bilal, amal apa yang paling kamu andalkan di dalam Islam? Yang kira-kira dengannya kamu meraih surga Allah yang mahal itu. Maka Bilal menjawab, tidaklah aku berhadas, melainkan aku berwudu dan sholat semampuku. Itu diamalkan Bilal sepanjang hidupnya. Istimewa dengan itu. Maka Bilal itu tidak pernah berhadas, tidak pernah lepas dari wudu sepanjang hayatnya. Dan apabila berwudu, beliau tetap mengerjakan sholat semampunya. Itu Bilal. Ya, Nabi mengatakan itulah sebabnya. Kalau kita ditanya seperti itu, kira-kira apa jawabannya? Amal yang memang kita istiqomah melakukannya dari dulu sampai hari ini. Atau amal kita itu PPTA, Pak, atau PPTA, panas-panas tai ayam, ngikut yang viral aja, lagi trennya ini ikut, nanti udah dingin tinggal, besok yang baru lagi, gitu ya. Jangan-jangan seperti itu, nggak ada yang spesial, nggak ada yang istimewa, semuanya bahkan mungkin di bawah standar, sholatnya, puasanya, semuanya. Coba pikirkan.
jawabannya? Belum ketemu jawabannya. Apa saya kasih waktu 5 menit untuk Taib, mohon maaf Pak. Mohon maaf. Ya, dimaafkan enggak? Ya, mungkin kelas kita ini kelas musibah. Iya. Tahu enggak maksudnya? Kelas kita ini kelas musibah. Dikasih musibah, barulah kira-kira layalah dapat surga. Karena Allah lihat kita, ini amal hambaku ini, apa yang istimewa darinya? Amal apa yang dia kerjakan, yang dia amalkan, yang dia lakukan? Mungkin nggak ada yang istimewa. Kita berbakti sama orang tua ada seperti Uwais Al-Qarni? Nggak ada. Belum, makanya kalau kita baca, antum pernah baca nggak biografi sirah para salaf? Pernah baca buku-buku tentang sirah biografi para salaf? Kalau kita baca itu Pak, ini jujur aja ya, seakan-akan itu kisah fiktif. Nggak tahu ini benar atau nggak ada yang seperti ini, karena kita tidak melihat contohnya hari ini. Betul nggak? Kalau kita bandingkan dengan kita, itu jauh panggang dari api. Begitulah orang-orang terdahulu mengejar sorga dengan amal mereka. Lalu kita kepedean ternyata. Makanya kita katakan kelas kita ini mungkin kelas musibah. Maka kalau kita dikasih musibah sama Allah, jangan pernah mengeluh. Memang manusia akhir zaman itu diuji Allah dengan berbagai macam ujian. Makanya lebih banyak penyakit, lebih banyak musibah, bencana alam, macam-macam itu. Nggak seperti dulu kan begitu ya. Betul nggak? Tanya sama dokter kalau nggak percaya, dok, ini zaman sekarang kok macam-macam aja penyakit ya. Ini itu macam-macam. Dulu nggak ada itu. Dokter mengatakan dia betul. Dulu nggak ada memang. Sekarang ini banyak sekali macam-macam penyakit yang Allah turunkan kepada manusia. Bencana, ya kita tahu mendekati hari kiamat di akhir zaman akan banyak apa? Zalazil, gempa-gempa. Coba bayangkan kemarin itu di mana? Di Turki dan Syria. Itu negara Muslim. Ya, saudara-saudara kita sama Muslim, kaum muslimin diuji Allah dengan ujian yang luar biasa, gempanya mengerikan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Memang mungkin ya, mohon maaf, bukan mengecilkan, tapi cobalah periksa kira-kira amal apa yang paling kita andalkan di hadapan Allah. Kita ini sekarang malu kita ya mengklaimnya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, coba kita bandingkan dengan para salaf kita, wah kita enggak ada seujung kukunya. Ya. Maka mungkin cara Allah untuk memasukkan kita ke surga, membawa kita ke surga itu dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Maka Nabi mengatakan, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah. Azan. Azan dulu nanti kita sambung. Ya, silakan muazin. Ya. Hah? Oh, 3 menit lagi. Enggak itu? Oh gitu. Oh ya, lanjut. Iya, boleh. Taib ya. Jadi kalau kita baca sirah para ulama salaf dulu, kita malu membacanya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Mereka dengan kesungguhan mereka, dengan sedikit kesalahan dan dosa mereka dibanding kita hari ini, tapi semangat mereka mengejar surga. Ya, seolah-olah kalau kita baca kisah-kisah mereka, seolah-olah itu adalah kisah-kisah yang fiktif, gitu. Padahal nyata, bukan fiktif. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikian, ya. Ya begitulah kita. Kelas kita ini paling kelas telur lah. Gak percaya? Saya buktikan.
Taib. Pernah nggak dengar ungkapan hari Jumat itu adalah hari Id? Idnya kaum muslimin salah satunya hari Jumat, betul nggak? Hari raya istilahnya, hari Id itu hari raya. Salah satunya apa? Hari Jumat. Tadi Jumat. Tadi kemarin Jumat. Yang udah ini sekarang sudah ganti hari kan itu ya. Hitungan ini ya Komariah ya. Nah. Apakah antum merasa suasana Id di hari Jumat? Tolong jawab. Apakah antum merasa ada suasana Id di hari Jumat? Tadi ini, baru kemarin. Baru beberapa jam yang lalu kita meninggalkan hari Jumat. Ada antum merasa? Atau hari Jumat itu ya sama aja dengan hari-hari yang lainnya? Padahal secara teorinya kita tahu hari Jumat itu adalah hari besar, hari raya. Berkali-kali kita bertemu dengan Jumat kayaknya biasa-biasa aja. Apa yang dikatakan hari Id itu apanya yang Id gitu ya, kira-kira demikian. Betul nggak ini? Karena syiar Islam pertama yang ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah bersegera mendatangi Jumat. Itu syiar pertama yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bersegera mendatangi Jumat. Ini kata Anas bin Malik ya, di dalam kitab Al-I'tisam tulisan Al-Imam Musyatibi disebutkan di situ ya, bahwa di antara sunnah Islam ya, sunnah di dalam Islam yang maksudnya syiar di situ ya, yang pertama kali ditinggalkan oleh kaum muslimin, kata beliau, adalah bersegera mendatangi Jumat. Azan nih. Ya, silakan azan dulu. Biar enggak terputus ya. Taib, kita lanjutkan sejenak tanya jawab, kemudian kita sholat seperti biasa. Jadi kelas kita itu kelas telur. Nabi mengatakan tentang hari Jumatnya, yang datang jam pertama seperti berkurban seekor unta. Ini kelas unta. Yang datang jam kedua seperti berkurban seekor sapi. Ini kelasnya sapi. Yang datang jam ketiga seperti berkurban seekor kambing. Ini kelasnya kelas kambing. Yang datang jam keempat seperti berkurban seekor ayam. Ini kelasnya ayam. Yang datang jam kelima itu seperti berkurban sebutir telur. Kalau imam sudah naik mimbar nggak ada kelas-kelasan lagi, udah out of kelas itu, ya. Di luar kelas itu nggak ada lagi kelas-kelasannya. Kalau imam sudah naik atas mimbar, ya. Kalau kita hitung mundur ini kelas-kelas ini ya, 5 jam sebelum Jumat ini kelasnya unta. 4 jam sebelum Jumat ini kelasnya sapi. 3 jam sebelum Jumat ini kelasnya kambing. 2 jam sebelum Jumat ini kelasnya ayam. 1 jam sebelum Jumat ini kelasnya telur. Tadi dapat kelas apa, Pak? Kelas telur. Udah telurnya telur cicak lagi. 1 menit sebelum imam naik mimbar baru datang kan gitu ya. Para jemaah ini. Itu kelas kita itu ya. Ya. Ternyata selama ini kita dapatnya telur terus. Ya, itu kalau kita hitung mundur dari 5 jam tadi. Makanya dulu para salaf disebutkan di dalam buku-buku sirah, ya, buku-buku biografi para perawi, itu mereka habis subuh itu sudah bergegas bersiap-siap mendatangi Jumat seperti hari Id. Jadi memang suasananya suasana Id,
Maka dikatakan hari Jumat itu hari Id. Karena memang terasa suasana Id di hari Jumat. Mereka bersegera mendatangi Jumat, berebut-rebut untuk dapat kelas unta. Para jemaah itu syiar pertama yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Kita ini paling naik kelas, dapat kelas kambing atau ayam lah. Itu kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, betul nggak? Pernah umroh nggak? Siapa yang pernah umroh? Tunjuk tangan. Siapa yang pernah umroh? Siapa yang belum umroh? Saya doakan mudah-mudahan dimudahkan. Yang pernah umroh lah, insya Allah dapat lah ya kelas kambing atau kelas ayam minimal, ya kan? Karena kalau di Masjidil Haram antum tetap bertahan kelasnya kelas telur, itu namanya memang niatnya sholat di mall itu. Nggak bisa masuk soalnya. Ya udah di mall lah. Atau di pelataran gitu, nggak bisa masuk masjid. Para jemaah di trotoar atau di mana-mana, ada yang juga di mall itu Pak, penuh itu Pak. Kelasnya kelas itulah dia. Itu kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kita datang di jam yang kelima kan begitu ya, 1 jam sebelum Jumat. Nah kalau di sana kan ya mungkin kita jam 9, jam 10 sudah pergi ke masjid Pak ya, 3 jam, 2 jam sebelum Jumat. Naiklah kelasnya, kelas kambing dan kelas ayam di sana ya. Balik ke Indonesia, balik lagi kelas telur lagi kan begitu ya. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi begitu cara menghitung dan memahami hadis tersebut. Memang dibagi-bagi dengan jam itu, 5 jam, 4 jam, 3 jam, 2 jam, 1 jam begitu. Ya, begitu memahaminya memang. Demikian yang disampaikan, dijelaskan oleh Syekh Syekh bin Utsaimin. Ketika ditanya bagaimana memahami jam pertama, jam kedua, jam ketiga, ya itu tadi 5 jam sebelum Jumat, 4 jam sebelum Jumat. Ya toh kita kadang-kadang dapat kambing juga kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kan begitu. Betul nggak Pak? Dapat nggak? Ya mudah-mudahan dapat ya. Selama di sana, apalagi dapat 2 Jumat, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram. Itu kalau telat kita ya nggak dapat masuk masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya artinya apa yang bisa kita andalkan dari diri kita? Apa yang bisa kita andalkan dari diri kita sekarang? Makanya ya mungkin kelas kita ini kelas musibah. Ya. Oleh karena itu seorang hamba yang tahu kadar dirinya dan mengenal Rabbnya, dia tidak akan mengeluh, dia tidak akan jengkel, marah, berkeluh kesah, menggerutu, apalagi ngamuk ketika dapat musibah. Dia berkata, ini mungkin cara Allah masukkan saya ke surga. Dulu ada seorang wanita berkulit hitam, dia kena penyakit ayan. Tahu penyakit ayan? Ya. Penyakit apa? Epilepsi. Dia datang kepada Nabi minta doa, Pak. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan penyakitku ini. Salah enggak permintaannya? Salah apa tidak? Susah enggak bagi Nabi mendoakan wanita ini? Enggak, tinggal angkat tangan Pak, ya berdoa minta kepada Allah, kan begitu ya? Doa Nabi mustajab lagi. Apakah Nabi mendoakannya? Apakah Nabi langsung mendoakannya? Tidak. Nabi justru memberikan pilihan. Karena di sana ada yang lebih baik daripada sekedar didoakan dan sembuh. Ya, yaitu apa? Nabi berkata kepada wanita itu, "In sabarti falakil jannah." Jika kamu mau bersabar, maka bagimu surga. Tapi jika kamu ingin didoakan, maka kamu sembuh. Allah menyembuhkanmu. Nabi kasih dia 2 pilihan. Bersabar tetap dengan musibah itu, tetap sakit epilepsi, tapi baginya surga. Itulah cara Allah memasukkannya ke dalam surga. Atau didoakan sembuh. Maka wanita itu berkata, ya, aku pilih bersabar.
Aku pilih bersabar. Nggak jadi dia minta doa sama Nabi, doa kesembuhan. Artinya apa? Dia tetap menderita dan mengidap penyakit itu sampai dia mati. Musibah itu kan, sakit kan musibah. Ya, tapi mungkin hikmah di balik musibah itu adalah ya Allah sayang sama kita dan ingin membawa kita ke surga melalui cara itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah seorang hamba mengenal Rabbnya sehingga dia tidak pernah komplain, mengeluh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun musibah yang Allah timpakan kepada dirinya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, demikian para jemaah, kalau ada yang mau bertanya kita persilakan ya sebelum kita memulai salat Isya. Silakan yang mau bertanya. Ingat ya, kelas kita kelas apa? Telur dan musibah ya. Musibah telur itu. Ya. Ada yang mau bertanya silakan. Ya. Dia minta sama Nabi sembuh dari penyakitnya. Minta doa, dia tidak sembuh tapi minta kalau meninggal dia tetap bersabar, tapi auratnya tertutup kalau dia meninggal nanti. Oh, iya. Karena penyakit waktu epilepsi itu apa? Iya. Kalau lengkapnya kisah itu, pertama dia minta kepada Nabi itu minta didoakan supaya sembuh. Maka Nabi memberikannya dua pilihan. Mau bersabar atau sembuh. Dia pilih bersabar. Artinya Nabi nggak jadi mendoakannya sembuh. Artinya dia nggak sembuh. Tapi kemudian dia meminta kepada Nabi, minta, ya Rasulullah, aku minta kepadamu kalau penyakitku kumat, ya, doakanlah mudah-mudahan auratku tidak tersingkap. Maka Nabi mendoakan itu untuknya, bukan mendoakan sembuh. Yang dia minta apa? Sembuh. Yang dia minta kepada Nabi adalah Nabi berdoa supaya dia sembuh. Tapi Nabi tidak langsung mendoakan. Nabi memberikannya pilihan. Dia pilih apa? Bersabar. Setelah dia pilih bersabar, dia minta kepada Nabi, kalau penyakitku itu kumat, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan auratku tidak tersingkap. Kalau aku sedang kumat, ya. Pernah lihat orang kena penyakit epilepsi? Itu macam kesurupan, Pak ya. Nah, dia minta kepada Allah, dia minta kepada Nabi supaya berdoa kepada Allah agar kalau penyakit epilepsinya itu kumat, auratnya tidak tersingkap. Nabi doakan. Ya, nah demikian. Itu kisah lengkapnya seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tapi intinya adalah Nabi tidak mendoakan kesembuhan untuknya. Dia tetap menderita penyakit itu sampai mati. Karena dia ingin, itulah cara dia untuk meraih surga. Wallahu a'lam bishawab. Makanya dari situ para ulama seperti Imam Ahmad berpendapat bahwa berobat itu hukumnya mubah. Pernah dengar? Iya. Imam Ahmad berpendapat, demikian juga banyak ulama berpendapat berobat itu hukumnya mubah. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Tidak? Tapi kita mungkin cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.